Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena bisa kembali berjumpa di dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Sesuatu yang unik yang akan kita pelajari dari Alkitab yang mungkin terlewatkan ketika kita membacanya. Atau di antara Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang belum tahu mengenai apa yang akan kita pelajari kali ini. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 28. Amsal pasal yang ke-30 ayat 24 sampai 28. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Di ayat yang ke-26 dikatakan, pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Oleh sebab itu pembelajaran firman Tuhan kali ini saya akan beri judul pelanduk binatang yang lemah tetapi bijaksana. Pelanduk binatang yang lemah tetapi bijaksana. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pertama-tama kita akan belajar mengenai pelanduk. Apa itu pelanduk? Yang dimaksudkan oleh Alkitab mengenai apa yang disebut dengan pelanduk ini bukanlah pelanduk atau kancil seperti yang dipahami oleh orang Indonesia pada umumnya. Namun itu sejenis binatang yang di dalam kata Ibraninya adalah savan. Savan. Binatang savan ini banyak terdapat di Timur Tengah dan juga di Afrika. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari bisa perhatikan foto yang saya taruh di situ ya, supaya bisa lebih paham seperti apa itu pelanduk. Jadi bukan seperti pelanduk atau kancil yang biasa dipahami oleh orang Indonesia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata savan itu secara literal artinya bersembunyi. Ya. Kata savan itu secara literal artinya bersembunyi. Nah, ini menunjukkan sifat dari binatang itu. Jadi secara langsung menunjuk kepada sifat dari binatang itu, dari savan itu. Karena binatang ini senang bersembunyi di dalam celah-celah batu atau di gua-gua. Pelanduk juga terkenal dengan gerakannya yang sangat cepat, melompat dari satu batu ke batu lainnya, atau bahkan menaiki ya batu yang terus meninggi ya di gunung kan bukit-bukit. Itu dia cepat sekali. Ya, cepat sekali di dalam bergerak. Itulah sebabnya pelanduk ini sulit untuk ditangkap. Pelanduk itu mempunyai semacam bantalan karet di dalam telapak kakinya, ya, dan ada banyak kelenjar keringat sehingga itu bisa memegang bebatuan. Jadi kalau dia loncat, ya
Dia menapak kemana itu seperti memegang gitu ya. Jadi loncat dan cepat sekali gerakannya. Bahkan menaiki gunung atau bukit batu itu. Ya cepat sekali. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pelanduk termasuk binatang herbivora. Termasuk binatang herbivora. Dia memiliki panjang sekitar 30 sampai 70 cm. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, 30 sampai 70 cm. Jadi kecil ya, kecil. 30 sampai 70 cm. Beratnya hanya 2 sampai 5 kg. Tetapi pelanduk ini memiliki kulit yang tebal. Kalau kita lihat badak begitu ya, itu kan kulitnya tebal, kuda Nil gitu ya. Itu kan kulitnya tebal. Ini pelanduk juga memiliki kulit yang tebal, berbulu abu-abu ya, abu-abu. Itu ya ada sedikit kekuningan, abu-abu kekuningan. Sementara di bagian leher ini ada yang warna putihnya. Ekornya pendek dan telinganya itu bundar ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pelanduk betina melahirkan hingga 4 anak setelah melewati masa mengandung 7 sampai 8 bulan. Nah, pelanduk ini hidup berkelompok dalam keluarganya. Itu dipimpin oleh seekor pelanduk laki-laki atau jantan di sebuah area tertentu. Menariknya, ketika mereka makan, maka sang pemimpin itu akan berjaga-jaga di luar rumah atau di luar tempat mereka berkumpul, itu untuk memantau akan adanya bahaya, ancaman atau tidak. Jadi dia selalu memantau keadaan. Jika ada bahaya yang mengancam, maka sang pemimpin ini akan memberikan aba-aba dan dengan segera semua pelanduk yang sedang makan itu akan langsung bersembunyi di celah-celah batu atau di gua-gua. Cepat sekali. Tadi saya katakan gerakannya cepat sekali. Jadi ketika pemimpin memberi aba-aba itu langsung cepat, langsung menghilang semuanya, masuk ke dalam celah batu atau gua-gua. Mari kita kembali kepada pembahasan ayat kita. Dikatakan bahwa pelanduk termasuk bangsa yang lemah. Di ayat 26 tadi, pelanduk bangsa yang lemah. Kata lemah di dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata lo adzum, yang artinya tidak perkasa, tidak kuat, tidak hebat. Mari perhatikan kembali foto yang saya taruh di situ. Perhatikan dengan kata-kata ini, tidak perkasa, tidak kuat, dan tidak hebat. Karena memang binatang itu binatang yang ya kalau diterkam ya langsung kalah, ya langsung dimangsa oleh para pemangsanya. Nah, binatang yang lemah, yang tidak bisa membela diri. Kalau kita bandingkan dengan binatang yang lain seperti landak misalkan. Kalau landak kan ada duri-duri yang tajam itu. Itu semacam pertahanan, bahkan kadang untuk membela diri ya, menyinggolkan duri-duri kepada pemangsa. Nah, itu landak. Kalau pelanduk tidak ada. Dia lemah. Dia tidak berdaya kalau sampai ketangkap oleh para pemangsa. Namun menarik, binatang yang tidak perkasa ini, binatang yang tidak kuat ini, binatang yang tidak hebat ini termasuk di dalam binatang yang sangat cekatan. Dan tadi ayat 24 dikatakan, ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Jadi pelanduk binatang yang lemah, tetapi termasuk golongan binatang yang sangat cekatan. Menarik. Kata sangat cekatan yang ditulis di dalam ayat yang ke-24 tadi, tetapi yang sangat cekatan, itu diterjemahkan dari kata Ibrani hakamim mehukamim.
hakamim, mehukamim. Dua kata ini mengandung kata dasar yang sama, yaitu hakam. Jadi ada dua kata dasar hakam. Oleh sebab itu terjemahan di dalam bahasa Indonesia dipakai kata sangat. Ya, sangat cekatan. Ya, sementara kata hakam itu sendiri artinya bijaksana. Jadi sangat bijaksana. Itulah sebabnya tadi saya beri judul pelanduk, binatang yang lemah tetapi bijaksana. Bijaksana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, mungkin kita bertanya, bijaksananya di mana pelanduk ini? Perhatikan ayat 26b. Di situ dikatakan, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Perhatikan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Yaitu bahwa ketika mereka makan, maka sang pemimpin akan berjaga-jaga di luar, kemudian memantau situasi. Dan kalau ada bahaya yang mengancam mereka, maka sang pemimpin akan memberikan tanda. Dan seketika itu juga semua pelanduk akan dengan cepat, dengan segera lari masuk ke celah-celah batu. Artinya bahwa pelanduk itu menjadikan bukit-bukit batu itu sebagai tempat perlindungan mereka. Dan ketika mereka memasuki celah-celah itu, maka para pemangsa itu akan sulit untuk memangsanya, untuk menyerang dan mendapatkan mereka. Karena mereka masuk ke celah-celah batu, dan itu akan sangat sulit bagi pemangsa. Itulah bijaksana, sangat cekatan, itu bijaksana. Jadi pelanduk yang tidak perkasa, tidak kuat, tidak hebat, tetapi langsung menjadikan celah-celah batu sebagai tempat perlindungan mereka. Karena mereka sangat cekatan atau bijaksana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita berkaitan dengan keteladanan pelanduk ini? Saya melihat ada dua hal penting yang bisa kita teladani dari pelanduk ini. Yang pertama, waspada dan gerak cepat. Waspada dan gerak cepat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, makanan pelanduk itu rumput, daun-daunan, buah-buahan, serangga, cicak, kadal, dan juga telur burung. Nah, setelah mereka suka berjemur ya. Setelah mereka berjam-jam berjemur, maka para pelanduk ini akan mencari makanannya. Nah, menariknya di sini, perhatikan. Satu gigitan untuk makanan yang dia dapatkan, kemudian mereka mendongak ke atas. Mereka mendongak ke atas. Ya. Untuk apa? Ya, untuk melihat situasinya seperti apa. Satu gigitan, mereka mendongak ke atas. Satu gigitan, ini menarik. Ini menarik. Karena ini bentuk kewaspadaan. Apalagi tadi saya jelaskan bahwa sang pemimpin itu akan tetap berjaga-jaga. Jadi kalau andai kata para pelanduk ini masih kurang awas, walaupun sudah menunggak, nanti sang pemimpin yang akan memberitahu kalau ada ancaman, kalau ada para pemangsa atau predator bagi mereka. Nah, kita perhatikan di sini, ini adalah sebuah bentuk kewaspadaan. Dan kemudian mereka bergerak cepat untuk bersembunyi di celah-celah batu. Maka waspada dan gerak cepat. Itu teladan mereka. Demikian juga seharusnya kita menjadi orang-orang yang waspada terhadap bahaya yang mengancam kita. Bahaya yang siap menyerang kita. Ketika kita tahu ada bahaya,
maka kita harus langsung mencari tempat perlindungan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bahaya bukan hanya yang menyerang dari luar, kelihatan gitu. Bukan hanya itu, tapi dari dalam. Keinginan-keinginan daging itu juga bahaya. Itu yang senantiasa mengancam di dalam kehidupan kita. Ya, apalagi bahaya dari luar. Ya. Bahaya apapun. Mungkin dari sesama, mungkin juga dari hal yang lain. Dari penyakit. Kalau sekarang kan dari penyakit. Nah, ketika kita tahu ada bahaya, maka kita langsung berlindung pada tempat perlindungan yang tepat. Jadi ketika ada bahaya, kita waspada dan gerak cepat. Gerak cepat. Langsung, ya jangan menantang bahaya. Jangan sombong ya, jangan sombong rohani. Ini banyak orang Kristen yang sombong rohani. Saya kalahkan COVID, saya kalahkan COVID dalam nama Tuhan Yesus. Ya memang dalam nama Tuhan Yesus semua kalah, tapi itu kok ya kita tidak tahu, suatu kali kalau kena kan malu sendiri begitu ya, malu sendiri. Ya kalau ada bahaya, tahu ada bahaya, ya langsung menghindar, langsung kita berlindung, mencari tempat perlindungan. Jadi waspada dan gerak cepat. Misalkan kita bekerja di satu tempat dan kita melihat tanda-tanda ada bahaya yang akan menghancurkan iman kita, ya kita harus lari, kita harus menjauh, kita harus melihat situasi itu yang mengancam itu dan mencari tempat perlindungan. Kita harus waspada dan gerak cepat. Jangan sembarangan dan jangan juga mencobai Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mencari tempat perlindungan yang tepat. Kita mencari tempat perlindungan yang tepat. Kita waspada dan gerak cepat kalau ada bahaya. Dan kita yang kedua mencari tempat perlindungan yang tepat. Celah batu merupakan tempat perlindungan yang tepat bagi para pelanduk. Di sana mereka bisa terhindar dari serangan apa? Elang, ya. Elang, Raja Wali, itu kan para predator mereka. Juga macan tutul atau musang, itu juga predator mereka yang siap memangsa mereka. Jadi perhatikan, mereka masuk ke celah batu, itu adalah tempat perlindungan yang tepat. Karena macan tutul, musang, elang, Raja Wali tidak akan bisa masuk ke tempat-tempat itu. Mereka aman. Demikian seharusnya kita mencari tempat perlindungan yang tepat. Nah, tempat perlindungan yang tepat bagi kita adalah Tuhan. Tuhanlah gunung batu keselamatan kita. Perhatikan beberapa hal ini. Tempat perlindungan yang tepat bukan uang. Bukan uang. Uang memang penting dan kita memerlukannya. Tetapi uang tidak bisa membeli keamanan. Uang tidak bisa membeli kesehatan. Apalagi keselamatan kekal jiwa kita. Jadi uang bukan perlindungan yang tepat bagi kita. Kekuasaan. Kekuasaan juga bukan tempat perlindungan yang tepat bagi kita. Karena tidak pernah ada kekuasaan yang kekal. Kecuali Tuhan sendiri yang berkuasa. Tidak ada kekuasaan yang kekal di dunia ini. Jadi itu bukan tempat perlindungan yang tepat. Pendidikan. Pendidikan ini sangat penting bagi kehidupan kita di dunia ini. Tetapi sepandai-pandainya orang, profesor bahkan, kan tidak bisa menghindar kalau ada penyakit. Ya kan? Kalau ada gangguan di dalam fisiknya. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Dan kita butuh pendidikan, tetapi pendidikan bukan tempat perlindungan yang tepat. Jadi kita jangan bersandar kepada pendidikan untuk semua sisi kehidupan kita. Apalagi untuk keselamatan kekal. Tidak bisa ada pendidikan yang membawa kita kepada keselamatan kekal. Juga bukan teman-teman.
Banyak teman itu memang baik. Tapi ingat, kenyataan yang terjadi sedikit sekali. Ya, 1:100 atau banding 1000 teman yang setia. Ketika kita dalam keadaan terpuruk, sedikit sekali. Jadi teman itu bukan tempat perlindungan yang tepat bagi kita. Oleh sebab itu, gunung batu keselamatan kita, tempat perlindungan kita adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Itulah tempat perlindungan kita. Mari kita menjadi orang yang walaupun lemah, tetapi bijaksana. Mencari tempat perlindungan yang tepat. Kita waspada dan gerak cepat ketika ada bahaya yang mengancam. Lalu mendapatkan tempat itu, yaitu Tuhan sendiri. Karena di dalam Tuhan itu kita akan aman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini, dalam situasi apapun yang kita hadapi, mari kita tetap waspada dan gerak cepat. Jikalau ada bahaya yang mengancam fisik maupun jiwa kita. Juga mencari tempat perlindungan yang tepat, yaitu Tuhan sendiri. Kita akan aman bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk menerapkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin.